Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-18 dari Manhwa Ranger Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Tapi sebelum kita mulai ke alur ceritanya, kali ini gua akan mencoba dengan pembawaan baru. Karena banyak viewers yang memberi masukan, jadi gua akan coba ganti untuk pembawaannya. Dan untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua sudah upload ulang beberapa video, jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru, oke? Atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video baru. Oke, jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part 18. Cerita kembali ke ruang meeting kantor pusat Nike Entertainment. Kel sedang membicarakan program terbaru yang berjudul King of Master Combat. Kel membahas bahwa programnya itu akan ditayangkan setidaknya sebulan sekali atau seminggu sekali, karena dia harus menyesuaikan jadwalnya. Sebab yang ikut berpartisipasi dalam pertarungan adalah nama-nama besar. Salah satu pekerja pun menyarankan jika partisipan yang ikut harus lebih dari 8 orang. Karena jika kurang dari itu akan sangat sedikit dan waktu untuk syuting pun selama 4 atau 5 jam. Dan akan ditayangkan Jumat atau Minggu. Tetapi mendengar hal itu, bos besar merasa itu terlalu hambar untuk ukuran event besar. Si bos pun memberikan beberapa masukan. Yang pertama, jika ada player yang kalah, dia harus membuka topengnya dan di hadapan penonton dan mengungkapkan identitasnya. Dan yang kedua, untuk menghindari masalah dalam matchmaking, format pertandingannya akan dibuat menjadi format liga. Kemudian yang ketiga, pemenang akan menjadi King of Master Combat di episode selanjutnya. Keempat, pemenang dari episode berikutnya akan menantang pemenang sebelumnya untuk memperebutkan King of Master Combat. Jika ada player yang bertahan terus menang 5 kali berturut-turut dalam 5 episode, maka dia akan dilengsarkan. Kel pun sangat setuju dengan masukan dari bosnya itu. Dan sekarang Nike mulai mencari player yang terkenal untuk mengikuti acara ini. Masih tentang acara ini mulai terdengar oleh guild-guild besar, terutama guild New World, di mana sang Master Guild langsung menanyakan apa itu King of Master Combat kepada wakilnya. Dan Junggu langsung menjawab kalau itu adalah acara yang dimiliki oleh Alibos. Dia ingin menantang semua player kuat di game arena ini. Mendengar hal itu, Master Guild langsung setuju untuk ikut dan menanyakan bagaimana dengan wakilnya. Tentu saja jika ketuanya ikut, maka wakilnya juga akan ikut dalam pertandingan. Dan mereka berdua berencana akan mengambil tahta itu. Panel berganti ke ruang latihan pro player GT Telecom. Mereka sedang menonton video Alibos yang sedang bertarung melawan naga gurun. Untuk kalian yang tidak tahu seperti apa pertarungan Alibos melawan naga gurun, silahkan lo bisa cek part sebelumnya. Kemudian manajer dari Telekom menghampiri mereka dan menawarkan casting untuk mengikuti acara baru Nike Entertainment. Dan sang manajer menjelaskan jika acara itu adalah pertarungan PvP, di mana semua player yang mengikuti memakai topeng dan menyembunyikan identitasnya. Yang akan ikut dalam pertandingan adalah pemain top yang ada di arena game. Bukan hanya itu, yang ikut juga berasal dari guild besar dan pro player. Tiba-tiba saja dari kursi belakang Hanbek, musuh besar Kang yang menjadikan Kang miskin, langsung mengangkat tangannya dan menawarkan diri untuk ikut. Tapi manajer jadi Rekom ini tidak yakin dengan Hanbek karena dia sangat narsis dan terobsesi dengan keterkenalan, dan akhirnya Hanbeklah yang akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Panel berganti ke apartemen Kang hari ini. Rencananya Nike akan menghubungi Kang terkait dengan acara yang akan diadakan. Ketika Kang mengecek emailnya, Kang cukup terkejut dengan adanya email masuk dari Alice editor yang selama ini mengedit video-video Kang. Ternyata isinya adalah permintaan terima kasih dari Alice.
Kang, karena sekarang Alice adalah produser dari acara dari King of Mass Combat ini. Dan Alice sangat senang dengan hal ini. Sekarang Alice tidak menerima uang bayaran hasil editing video Kang, karena Alice merasa ini sudah cukup besar baginya. Alice pun melakukan edit video dengan gratis sekarang. Bukan hanya email dari Alice saja, Kel juga mengirimkan email jika semuanya berjalan lancar. Acara Kang disetujui oleh semua direksi dari Nike Entertainment dan akan segera dilaksanakan. Hanya saja sedikit ranker yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dan Nike pun berhasil mengajak 30 player kuat dalam acara ini. Kang pun terkejut dengan partisipan karena cukup banyak yang tertarik, yang membuat Kang terkejut. Kel dan bosnya akan pergi ke Korea untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Kang pun mencoba untuk mengecek nama-nama yang ikut dalam duel ini. Dan siapa sangka Kang membaca satu nama, yaitu Golden Eagle Rock. Dan orang ini adalah nickname dari Hanbek. Kang pun terkejut jika pembalasannya bisa datang secepat ini. Tiba-tiba saja Yongchan masuk ke dalam kamar Kang. Yongchan memberikan informasi kepada Kang bahwa komunitas dari arena ada yang memposting kalau dia melihat Chanchun. Bagi kalian yang tidak tahu siapa Chanchun, gue pernah ceritakan di part sebelumnya. Jadi silahkan lo yang belum nonton part melawan Orc, silahkan tonton dulu baru kalian akan mengerti alur ceritanya. Kang terkejut dengan informasi tersebut karena Chanchun adalah NPC yang baru kabur dari rumahnya. Yongchan pun memberikan bahwa ada orang yang melihat Orc di Frozen Canyon kemarin saat ada guild sedang melewati canyon tersebut dan melihat ada yang aneh di mana ada Orc muda yang tidak bersama dengan kawanannya, yang mana itu adalah hal yang langka. Dan salah satu dari anggota guild itu bertanya kepada Orc itu saat sedang berbicara dengan Orc itu. Ternyata Orc itu sedang kelaparan dan berpikir jika memberikannya makan akan mendapatkan reward tertentu dan berharap mendapatkan quest bagus. Jadi mereka memberinya makan yang banyak. Yang lucu dari cerita itu, Orc tersebut hanya mengucapkan terima kasih saja dan pergi, dan guild pun tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya guild itu menyarankan jika bertemu Orc muda ini jangan diberi makan karena tidak akan mendapat apa-apa selain dia memperkenalkan diri dengan nama Chanchun. Kang pun sangat terkejut. Akhirnya dia bisa menemukan Chanchun yang hilang. Karena sebelumnya Kang mendapatkan quest dari Rakun, kepala suku Orc, untuk memberikan pesannya kepada Chanchun. Tidak berlama-lama, Kang langsung bergegas login dan pergi ke Frozen Canyon. Setelah sampai di Frozen Canyon, Kang menatap bentangan lembah es yang sangat besar sambil ditemani oleh Tangi. Tangi pun sangat bersemangat mencari Chanchun karena si Chanchun ini adalah temannya Tangi. Karena dulu telur Tangi didapatkan di desa Orc. Bagi kalian yang tidak tahu, silahkan tonton semua part video gua. Jadi kalian paham alur ceritanya. Kang pun mempunyai ide untuk konten tentang ini, dan konten videonya akan berjudul Mencari Orc yang Melarikan Diri. Dan panel berganti kepada sekumpulan player yang sedang berjalan di Frozen Canyon, dan mereka memiliki tujuan yang sama. Untuk mencari Orc yang berada di sini, mereka tertarik karena postingan komunitas. Tetapi mereka tidak tahu kalau Orc-Orc itu sangatlah penting. Mereka adalah orang kaya di dunia nyata. Bahkan jika mereka tidak bekerja pun, uangnya akan tetap bertambah. Nama mereka adalah Kel, Guild Master, dan membernya Art, Maha, Nix, dan Jule. Mereka sangat senang berkeliling di game arena. Jika mereka menemukan sesuatu yang unik, mereka akan langsung mempostingnya secara online dan biasanya menjadi info yang sangat berguna di komunitas. Mereka juga tidak pernah berniat untuk menjadi terkenal, tapi entah kenapa mereka tetap menjadi terkenal. Sekarang guild mereka disebut Pionir dan guild mereka memiliki subscriber terbanyak. Mereka pun tidak sengaja melihat orang asing dari kejauhan. Mereka kaget melihat Ali Boss sedang berjalan-jalan
berjalan di Pleasant Canyon dan mereka pun penasaran sedang apa Alibos sendirian ke sini. Cat pun sedang dengan semangat menghampiri Alibos karena dia tahu kalau Alibos adalah player yang topiknya sedang panas-panasnya. Cat pun memperkenalkan diri bahwa mereka dari guild pionir dan Kang cukup heran kenapa mereka ada di sini. Akhirnya Kang menanyakan sedang apa mereka di sini. Tujuan mereka sama dengan Kang, yaitu mencari orc yang tersasar. Kang bilang jika dia punya quest dari orc tersebut. Cat tiba-tiba saja mengajak Kang untuk mencarinya bersama mereka dan meminta Kang bergabung dengan mereka. Kang menanyakan alasan mereka mencari orc itu. Ternyata mereka hanya tertarik karena lucu saja ada orc tersesat di tempat dingin seperti ini. Kang pun salut dengan pemikiran mereka karena mereka sudah kaya dari sananya. Jadi bermain arena bukan karena uang. Dan Kang pun berpikir akan bagus di kemudian hari jika dia berteman dengan guild besar dan kaya seperti mereka. Kang pun memberikan ID dan mereka pun menjadi teman in-game. Mereka pun sangat senang bahwa mereka dimasukkan ke daftar teman Alibos. Dalam pencariannya, mereka malah bertemu monster yang cukup kuat. Dan party pionir ini langsung bergerak cepat untuk menghandle serangan monster tersebut. Mereka langsung membuat formasi yang solid. Mereka memenuhi semua tugas dari role mereka dengan baik. Dan Cat, seorang warrior dan art kelas mage yang memiliki level yang cukup tinggi. Melihat pertarungan mereka yang seperti pro player, Kang mulai khawatir dengan duelnya nanti. Karena pastinya Hanbek akan berlatih dengan tim profesional. Tiba-tiba saja Alibos berkata akan berburu sendiri dan akan bertemu mereka lagi jika orcnya sudah ketemu. Cat pun kaget dengan kata-kata dari Alibos ini. Tentu saja bermain party sangat menyenangkan, tetapi Kang ingin bermain solo karena itu sangat efisien baginya. Dan jika Kang ingin membalas Hanbek, Kang harus berjuang sendirian dan Kang pun cemas dengan hal itu. Tangi pun bertanya kepada Kang, tiba-tiba meninggalkan party tersebut. Kang pun hanya tersenyum. Tiba-tiba saja Kang mendengar suara ledakan dari kejauhan. Dan Kang berpikir kalau itu bukanlah dari sihir, tapi monster yang sedang diagro, yang berarti itu adalah boss monster. Panel berganti kepada seseorang yang sedang menghadapi boss monster sendirian. Dia berusaha menyerang boss monster itu, hanya memakai petungan saja. Orang itu terkena serangan yang cukup telak ke tubuhnya, tapi dia tidak menyerah dan terus bertarung dengan boss monster itu. Ketika dia sedang terdesak, tiba-tiba saja muncul sebuah tebasan energi dari jauh, dan orang itu terkejut. Ada manusia yang menolongnya. Di tengah pertarungan, Kang pun muncul dan bertanya kepada orang itu, "Apakah kau Cancun?" Tiba-tiba saja Tangi melompat dan memberi salam kepada Cancun. Dengan sangat senang, Cancun terkejut melihat kalung yang dibawa Kang. Dan beruang dari Pulau Bazing datang. Tapi tanpa basa-basi, Kang menghadapi bos monster itu sendirian. Alibos meminta Cancun untuk ikut bergerak dan menahan pergerakan monster itu. Dengan sangat lincah, Alibos dan Cancun menghindari setiap serangan dari bos monster Yeti. Dan mereka berdua pun menyerang dengan mengincar kaki bosnya monster itu. Bos monster itu pun kehilangan keseimbangannya dan dengan cepat Alibos dan Cancun menyerang kepala monster itu. Akhirnya mereka berdua menang. Alibos menerima XP yang cukup banyak dan berhasil naik level lagi. Tangi pun sangat senang bertemu dengan Cancun. Begitu juga dengan Cancun yang senang dengan ada orang yang sedang mencarinya. Kang pun bertanya kepada Cancun melarikan diri dari latihan dengan Rakun. Rakun ini adalah ayahnya Cancun. Cancun pun menjawab jika dia tidak melarikan diri dari dia memiliki alasan sendiri. Kang pun berpikir sepertinya tidak mungkin Cancun melarikan diri hanya karena latihan keras. Tapi Kang juga berpikir yang penting questnya berjalan lancar saja. Kang pun memberikan pesan dari Cancun yang isinya adalah rumahmu adalah di Black Forest dengan suku serigala padang rumput. Cancun pun mengingat ayahnya dan berjanji
akan kembali ke desa. Tapi masalahnya sudah selesai. Kang pun bertanya-tanya masalah apa yang ternyata tubuh Cancun terkena kutukan dari Black Magician. Dan kutukan itu menguras semua kekuatan kehidupan dari Cancun. Selama Black Magician itu hidup, kutukannya tidak akan hilang. Dan Cancun pun menemukan jejak Black Magician sampai ke tempat ini dan berencana untuk membunuhnya sendirian. Dan sekalian meminta Kang untuk membantunya, tetapi Kang menjadi ragu karena tidak muncul pop-up window untuk questnya. Tidak ada hadiah, tapi Kang melihat Tangi yang memohon-mohon untuk membantu Cancun. Dan akhirnya Kang pun mau membantu Cancun menemukan si Black dan meminta Cancun untuk menjalani atau menunjukkan jalannya. Oke Manwaners, untuk part ke-18 ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur YouTube-nya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar berkembang dan memberikan alur cerita komik manual lainnya. Jika Manwaners ingin berequest komik lainnya, kita buatkan alurnya, silahkan komen dan dipublikasikan di waktu ini. Oke, sekian dulu. See you again di part